Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ayo sinau online karo aku. Oke, setelah kita membuka LMS, kita masuk menuju login. Kemudian seperti biasa, kita masukkan username kita, isikan password, kemudian klik login. Tunggu proses. Oke, ini adalah tampilan bagian depan. Di bagian kiri akan tertampil kursus saya. Di sini saya ambil contoh adalah LMS for Teach atau Bapak Ibu sekalian, mata pelajaran masing-masing yang diampu atau diajarkan. Di sini ada beberapa sampel yang sudah saya buat. Saya sembunyikan dulu menu samping kiri. Di sini ada pengumuman, ada forum tanya jawab, kemudian ada tips dan trik. Seperti biasa, jangan lupa saat mau memulai editing, kita ke tombol kanan atas, kita pilih turn editing on. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, ada indikator seperti kompas, kemudian semua item topik bisa diedit. Oke, kita merubah pada topik 3. Kebetulan sudah saya buat contoh KD 3. Sini akan saya buat latihan membuat ulangan KD 3. Jadi setelah diklik gambar ballpoint, kita rubah, kemudian tekan enter. Kemudian kita pilih activity atau resource. Karena kita akan membuat kuis, jadi kita klik activity, kemudian kita pilih kuis. Setelah itu kita geser ke bawah, kita klik add. Tunggu beberapa saat, sedang memproses. Oke, di sini ada keterangan name atau nama. Kita buat nama jenis kuisnya. Ini saya contohkan adalah latihan membuat soal. Jadi ini kuisnya adalah latihan membuat soal. Ini adalah penjelasan dari kuis yang bersangkutan. Jadi misalkan kita buat ini adalah latihan membuat soal. Mungkin Bapak Ibu bisa membuat yang lain seperti ujian matematika, aljabar atau geometri. Kemudian kita checklist display jika ingin ditampilkan di halaman depan keterangan tersebut. Kemudian kita tambahkan sedikit informasi seperti waktu ujian 60 menit. Apapun yang memang dibutuhkan untuk dibaca oleh siswa sebelum melaksanakan ujian bisa dituliskan di sini. Kemudian kita mulai mengatur timing atau waktu. Jadi kapan kuis ini akan terbuka? Di sini saya contohkan seperti yang ada di gambar ini. Jadi ini kapan kuis akan terbuka secara otomatis pastinya. Kemudian juga kapan kuis ini akan tertutup secara otomatis. Jadi ini juga bisa kita tentukan. Jadi siswa yang tidak mengikuti pada jam tersebut, tentunya dia tidak bisa mendapatkan nilai. Kemudian jangan lupa kita juga tentukan time limit, batas waktunya, ataukah batas waktunya 2 jam, atau 60 menit, atau 30 menit, ini terserah. Kemudian ketentuan jika waktu sudah expired, saat mereka masih melakukan pekerjaan, ini data mereka akan terkirim atau submit secara otomatis. Kemudian kita ada model penilaian, jadi uncategorized ini diabaikan saja, uncategory. Kemudian grade to pass ini KKM, bisa kita isikan 75, 80, 90 itu adalah KKM. Kemudian attempt allowed atau berapa kali siswa boleh mengikuti. Misalkan di sini saya buat contoh hanya 1 kali boleh mengikuti kuis.
Kemudian tampilan dari kuisnya, setiap mereka klik akan muncul satu pertanyaan. Kemudian navigasinya kita buat free, jadi bebas. Mereka bisa pilih nomor 1 dulu atau mau nomor 5 dan seterusnya. Jadi setelah siap semuanya dikoreksi dulu apakah sudah sesuai sebelum ditampilkan. Jadi ini prosedur membuat kuis. Jadi masih membuat kuis, kita belum membuat pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Jangan sampai salah Bapak Ibu dalam membuat ketentuannya, atau jika memang KKM ini tidak diperlukan boleh dihilangkan, tapi jika memang mau dimunculkan juga nggak apa-apa, boleh. Misalkan matematika KKM setiap KD adalah harus 80, silahkan, bebas, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Terus ini adalah apakah pertanyaan diacak. Jika memang mau diacak ya silahkan dipilih yes atau ya, jika tidak mau diacak silahkan dipilih no atau tidak. Kemudian ini adalah review option, jadi ini adalah kalau kuisnya sudah tertutup akan muncul nilai atau tidak, ataukah kalau kuis sudah tertutup apakah muncul jawaban mana yang benar atau jawaban mana yang tepat. Jadi kalau Bapak Ibu mau memproteksi karena banyak kelas, ini bisa dimatikan semua kecuali mungkin hanya nilai. Jadi setelah mereka selesai ujian hanya nilai yang muncul, tetapi jawaban yang benar tidak dimunculkan. Atau mungkin ada specific feedback seperti kalau tidak sesuai dengan KKM itu tidak lulus, harus mengulang. Nah ini password atau biasa dibilang token. Apakah menggunakan token ataukah tidak, silahkan ditentukan. Kemudian ini adalah batasan akses. Jadi jika kuis ini hanya bisa dikerjakan setelah membaca materi, jadi bisa digunakan pada restrict akses atau pembatasan akses. Kemudian activity completion ini bisa disetting siswa hanya terchecklist selesai atau komplit jika harus ada nilai. Jadi kalau memang mereka harus punya nilai, berarti di checklist. Jadi kalau dia tidak punya nilai, apa dampaknya? Mereka tidak bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, misalkan ke materi kedua atau KD 2 atau mungkin tugas 2 dan seterusnya. Kemudian ini juga ada require passing grade. Jadi setelah semua selesai kita save. Ini adalah layout kuisnya. Sekarang bagaimana kita membuat soalnya? Jadi di menu ini kita klik, akan ada beberapa tampilan question bank atau bank soal. Di situ ada bank soal, kemudian di bawahnya adalah pertanyaan, kemudian di bawahnya ada kategori. Kemudian di bawah itu juga ada ekspor impor, bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi inilah menu tampilan banknya. Kebetulan ini adalah materi saya default for LMS for Teach. Jadi kalau kita buat KD juga bisa di sini berdasarkan KD. Jadi kita buat kategori pertanyaan berdasarkan KD juga bisa ditentukan di sini. Jadi kita akan contohkan. Kita pilih kategori, terus kita buatkan kategori. Jadi di bawah materi kita, misalkan matematika kelas 11, atau sekarang contoh punya saya LMS for Teach. Di situ saya sudah buat bab 1. Nah sekarang saya mau buat lagi di bawah ini, saya buat kategori yang lain.
latihan soal ulangan KD3. Jika tidak mau lupa, kita isikan aja kategori infonya. Ini seperti yang saya contohkan, ini adalah soal-soal untuk materi KD3 dan seterusnya. Jadi ini hanya kita sebagai guru yang bisa melihat, kemudian kalau sudah selesai sesuai kita klik add kategori. Nah, sudah muncul latihan soal ulangan KD3 kategorinya. Sedangkan yang di atas adalah bab 1 KD1. Kita klik soal latihan, nah, kemudian kita baru bisa memulai membuat pertanyaan. Kita akan buat contoh satu pertanyaan. Saya pilih multiple choice atau jawaban ganda. Question name ini saya buat dengan angka, misalkan 01. Bapak Ibu bisa sesuaikan aja. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan nomor, jadi saya buat contoh tahun berapa Indonesia merdeka. Ini hanya sekedar contoh. Default marknya adalah 1. Kemudian general feedbacknya diabaikan aja, kecuali memang dibutuhkan. Kemudian apa model jawabannya? Satu jawaban yang benar atau lebih dari satu jawaban. Jadi kalau hanya dibolehkan satu jawaban yang benar, kita pilih one answer only. Kemudian apakah diperlukan pengacaan pada jawaban? Jika iya, nanti di checklist shuffle the choices. Jadi ini fungsinya untuk mengacak jawaban. Kemudian kita isi jawabannya 1945, karena ini adalah jawaban benar, berarti nilai grade-nya harus diisikan 100. Jadi untuk jawaban benar, grade diisikan 100. Untuk jawaban salah, silakan diisi mulai choice 2 sampai 5 kalau memang sifatnya ABCDE. Kalau hanya ABCD ya diisi aja sampai choice 4, atau kalau cuman ABC diisi sampai choice 3. Jadi jawaban salah grade-nya adalah none, tidak ada. Oke, sudah selesai. Kita save. Jadi sudah tampil seperti ini. Kita buat satu pertanyaan lagi, jawaban ganda. Jangan lupa seperti biasa kita isikan question name-nya. Ini karena tadi 01, berarti sekarang 02. Kita isi pertanyaannya. Ini contohnya, di manakah ibu kota Kepulauan Riau?
Ini juga bisa ditambahkan gambar, ditambahkan video sebagai bahan pertanyaan juga bisa. Kemudian ini satu jawaban, acak. Saya pilih Tanjung Pinang dengan jawaban bernilai benar 100, kemudian sisanya adalah jawaban salah. Jadi tidak usah khawatir mau diletakkan di A, B, C, D, mana yang benar, tidak ada masalah karena saya sudah tentukan pertanyaan dari jawaban tersebut adalah acak. Jadi jawabannya sudah diacak. Jadi nanti value yang bernilai benar bisa terletak di E, bisa terletak di A. Jadi ini soal kedua sudah selesai. Berarti kita sudah punya 2 bank soal. Jadi bank soal ini kapan-kapan bisa dikeluarkan, semester depan, bulan depan, 2 minggu lagi. Untuk remedial. Jadi kita buat pertanyaan ketiga. Jadi ini pertanyaan adalah di manakah letak masjid penyengat yang terkenal? Sama, satu jawaban yang benar, jawaban diacak. Kita isikan jawaban benarnya bernilai 100, sisanya adalah jawaban salah. Karena kita pilihnya adalah shuffle the choices, berarti nanti jawaban benar tetap bisa berada di A, bisa ada di B, bisa ada di C, D, ataupun di E. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, oh ini jawabannya semuanya A yang benar, nilainya 100 ini. Kecuali kalau kita lupa tidak memberikan checklist pada shuffle the choice. Oke, kita simpan lagi. Tunggu beberapa saat. Oke, kita sudah punya 3 pertanyaan kali ini pada KD 3. Jadi ada 2 soal di KD 2, ada 3 soal di KD 3. Jadi total pada bab ini adalah 2 pertanyaan lama dan 3 pertanyaan di kategori baru. Kemudian kita kembali ke halaman depan, kemudian kita mulai edit quiz. Setelah edit quiz, ini adalah memberi judul jenis soal yang kita tampilkan. Jadi contoh, ini saya buat KD 1, berarti saya ambil soal-soal dari bank atau bank soal KD 1. Nah, jadi saya pilih KD 1, jadi saya ambil 2 pertanyaan yang sudah siap, kemudian saya klik add, masuk ke dalam soal-soal KD 1. Jika saya mau menambahkan lagi soal-soal KD 2, saya tinggal tambahkan pertanyaan lagi. Kita klik add. Jadi saya setting 1 pertanyaan 1 halaman, saya klik add, saya masukkan lagi pertanyaan baru. Saya pilih dari KD 3. Jadi saya kebetulan punya 3 pertanyaan, saya pilih semua, saya masukkan. Jadi kelihatan di bawah 1, 2, 3 itu adalah soal-soal KD 3. Jadi saya tambahkan judulnya, kita klik add, kemudian kita buat new section heading. Jadi di sini saya klik gambar ballpoint,
saya tuliskan KD3. Jadi ini adalah soal-soal KD3. Terus bagaimana selanjutnya? Saya ingin melakukan shuffle di KD1. Saya tinggal klik shuffle di acak. Shuffle adalah acak di KD1. Saya juga mau mengacak pada KD3. Jadi keduanya akan teracak di setiap bagiannya. Jadi bisa jadi nomor 3 jadi nomor 4, nomor 4 jadi nomor 5, nomor 5 jadi nomor 3, sedangkan yang di KD1 nomor 1 bisa jadi nomor 2, nomor 2 bisa jadi nomor 1. Dan juga semua jawabannya juga diacak otomatis. Jadi kemungkinan siswa untuk saling bertanya justru akan membuang waktu mereka sendiri. Kemudian kita buat maksimum grade-nya 100, kita tekan save, kemudian kita balik ke depan kalau sudah selesai latihan membuat soal. Jadi sudah selesai, sudah muncul ketentuannya. Kemudian kita sebagai guru bisa melakukan preview. Kita preview, jadi sebagai guru kita preview apakah sudah sesuai soal-soal yang kita buat. Kita klik start attempt. Nah, ini adalah KD1 yang tadi 2 soal. Nah, inilah contoh soalnya. Ini soal nomor 2, saya contohkan juga membuat equation di situ. Saya isikan dulu jawaban nomor 1. Kemudian saya klik lagi ke KD berikutnya. Jawab apakah sudah sesuai, cek. Oke, kemudian soal terakhir. Oke, selesai, finish. Sekian dari saya tunggu pertanyaannya, atau silakan jika ada yang mau request tutorial lagi sama saya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.